Setelah semua selesai menyiapkan perbekalan dan memastikan nggak ada barang yang ketinggalan, perjalanan pun dimulai. Kali ini roda 4 mengajak kami berkelana. Anjay, berkelana banget gak tuh? Udah mirip kayak petualangan beneran aja ya. Hehe. Dan rute yang kami pilih untuk memulai perjalanan kali ini adalah tol Cipularang. Ini adalah tol yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta menuju Kabupaten Bandung. Oh ya, tujuan perjalanan kita kali ini ke daerah Ciwidey. Ciwidey ini adalah kecamatan di Kabupaten Bandung yang secara letak geografisnya dekat dengan perbatasan Kabupaten Cianjur, yang kurang lebih jika kondisi jalanan lancar akan memakan waktu perjalanan 2 jam dari Purwakarta. Setelah menyusuri jalan tol kurang lebih 1 jam lamanya, akhirnya kami tiba juga di exit tol Soreang. Dari sini kami masih harus melanjutkan perjalanan lewat jalan provinsi Soreang Ciwidey ke arah selatan dengan waktu tempuh 40 menit perjalanan. Nah, ini bagian serunya kalau kita lewat jalur ini. Kalian langsung akan disambut dengan hamparan kebun teh yang sangat luas sepanjang jalan. Udaranya semakin dingin, kabut pun perlahan turun. Dari sini jalanan mulai menanjak ringan. Jalanan berkelok dengan aspal yang halus, serta aroma daun teh yang terasa segar menambah perjalanan semakin asik. Tak terasa sampailah kita di destinasi pertama, perkebunan teh Ranca Bali. Ini adalah perkebunan teh yang terluas yang pernah kami temui di Jawa Barat. Sore itu saat matahari mulai redup, kami memutuskan untuk singgah sejenak di tengah perkebunan teh sambil menikmatin sejuknya udara sekitar. Dan sepanjang mata memandang, kalian akan disuguhkan dengan hamparan kebun teh yang seolah nggak ada ujungnya. Bukit-bukit yang menjulang tinggi dengan ditumbuhi pohon teh, seolah bak di negeri dongeng, mirip seperti bukit Teletubbies di film-film. Sesekali kabut tipis turun menyapa, menyelimuti puncak-puncak bukit, menambah syahdu suasana sore itu. Oh ya, bagi teman-teman yang suka campervan bareng keluarga, ada beberapa spot camping yang mungkin bisa kalian coba di sini. Spot camping dengan pemandangan kebun teh yang gak ada ujungnya, sekedar menambah pengalaman baru dan cerita seru bareng keluarga. Setelah puas menikmati pemandangan kebun teh, kami pun memutuskan untuk balik ke penginapan. Dan untuk petualangan hari pertama, kami tutup dengan makan malam. Pagi menyapa kami dengan sunrise yang mempesona. Matahari yang malu-malu muncul dari balik awan, perlahan merangkak naik memancarkan cahayanya yang lembut. Ditemani secangkir kopi hangat, kami menikmati suasana pagi yang damai dengan penuh rasa syukur. Dan ini adalah hari kedua kami di Ciwidey. Setelah mendapat sambutan sunrise yang mempesona, kami memilih mengawali hari ini dengan main air di kolam renang. Harap maklum ya, di rumah lagi agak susah air. Hehe. Setelah puas main air, kami lanjut memetik stroberi langsung dari pohonnya, yang kebetulan masih satu area dengan penginapan. Depannya Ila merah banget itu. Lah, itu lah, ambil lah. Ah. Mana? Oke, siap. Merah itu. Oke. Dan kami pun harus segera siap-siap untuk menuju destinasi berikutnya. Setelah check out dari penginapan, kami melanjutkan perjalanan ke Kawah Putih. Dari penginapan kami masih harus melakukan perjalanan sekitar 20 menit.
Setelah 20 menit berlalu, akhirnya sampai juga di Kawah Putih. Kami langsung memesan tiket dan mengantri untuk naik ontang-anting. Dan perjalanan menuju kawah dimulai dari sini. Untuk menuju kawah, kami masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit. Dan di sepanjang jalan, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri. Selain itu, suara tongeret juga bersaut-sautan seakan menyambut kedatangan kami. Walaupun jalannya sempit dan agak sedikit kurang halus, ternyata seru juga ya bisa menyusuri jalan ini. Tak terasa kami pun tiba di parkiran atas. Dari sini kawan-kawan bisa langsung melanjutkan perjalanan ke Puncak Sunan Ibu atau mau langsung main ke kawah. Dan karena waktu tidak memungkinkan buat eksplor Puncak Sunan Ibu, kami memutuskan untuk mengunjungi kawah aja. Bau belerang sudah terasa menyengat sejak turun dari ontang-anting. Disarankan setiap pengunjung memakai masker untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami masih harus melanjutkan jalan kaki sekitar 100 meter menuruni anak tangga. Jujur, karena ini perjalanan perdana ke Kawah Putih, kami dibuat takjub dengan pemandangan alamnya. Air kawah yang putih dan jernih, serta dikelilingi tebing-tebing curam dan hijau, seolah seperti masuk ke dunia lain. Seperti biasa, aktivitas pertama yang kami lakukan adalah mendokumentasikan beberapa spot yang kami anggap menarik. Dan tak lupa, kami juga ikut selfie biar kayak teman-teman yang lain. Hehe. Sedikit cerita tentang sejarah Kawah Putih yang pernah saya baca. Kawah ini memiliki sejarah yang unik dan panjang. Kawah Putih terbentuk sekitar 400 tahun yang lalu akibat letusan Gunung Patuha. Pada abad ke-19, Kawah Putih digunakan sebagai tempat penambangan belerang. Namun, setelah beberapa tahun, penambangan belerang dihentikan karena biaya operasional yang tinggi dan resiko kecelakaan yang besar. Pada tahun 1980-an, Kawah Putih mulai dikembangkan sebagai objek wisata. Pemerintah setempat melakukan pembangunan jalan dan fasilitas untuk mendukung pariwisata di daerah tersebut. Saat ini, Kawah Putih menjadi salah satu objek wisata terpopuler di Jawa Barat. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam kawah yang unik dengan air yang putih dan jernih, dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam dan hijau. Kawah Putih juga memiliki sejarah panjang dan budaya yang tinggi. Kawah ini menjadi simbol keindahan alam dan kekuatan alam yang luar biasa. Dengan sejarah yang panjang dan keindahan alam yang unik, Kawah Putih menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Jawa Barat. Dan akhirnya kami pun pamit undur diri. Terima kasih Ciwidey, alammu begitu mempesona. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel pemula ini. Kira-kira kabupaten mana lagi ya yang perlu kita dokumentasikan?